Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Islam Dalam Cerita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin, Allahumma amin. Ralilur memiliki nama lengkap Kiai Haji Holilur Rohman. Beliau adalah salah satu cicit Syekhona Holil, sang waliullah asal Bangkalan. Ralilur lahir di Bangkalan pada tahun 1943. Pada usia 75 tahun, Ralilur wafat di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan. Ralilur memilih menjalani kehidupan sufisme, dan memilih keluar dari hiruk-pikuk duniawi, tinggal berpindah-pindah tempat bersama orang-orang yang setia melayaninya. Beberapa waktu lama menyendiri, Ralilur akhirnya menikah dengan Nyai Islani, perempuan dari Kecamatan Sepuluh yang kesehariannya bekerja sebagai penjemur ikan. Hasil buah pernikahannya, Ralilur memiliki putra yang bernama Rabir Ali. Sejak bayi hingga dewasa, Rabir Ali diasuh oleh Kiai Haji Kolil AG, yang merupakan kakak Ralilur. Setelah tinggal di Demangan, Ralilur menetap di Desa Prancak, Kecamatan Sepuluh, kemudian pindah tinggal ke Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, lalu pindah ke Desa Pakaan Laok, Galis, dan terakhir, Ralilur menetap dan wafat di Desa Banjar, Galis, Bangkalan. Ralilur dikenal sebagai waliullah yang jazab. Keseharian Ralilur lebih sering mengenakan kaos dalam putih dan celana pendek hitam dengan mengenakan kopiah, meskipun dalam keadaan menerima tamu sekalipun. Dengan sikap yang di luar nalar sehat itu, orang awam menganggap perilaku Ralilur merupakan sesuatu yang aneh, karena tak lazim bagi perilaku kebanyakan manusia normal, apalagi beliau adalah seorang keturunan waliullah. Ketika membahas sosok Ralilur, kita seakan dihadapkan kepada lautan yang tak bertepi, ketawaduan, kesederhanaan, dan ribuan keajaiban yang beliau miliki masih saja dikenang oleh banyak orang hingga detik ini. Yang lebih mengagumkan, meski sehari-hari beliau memakai kaos singlet putih dan celana pendek hitam layaknya seorang petani, tetapi ketika beliau membaca kitab, apalagi jika beliau baru saja mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwudu, berbusana lengkap dengan sorbannya, menghadap kiblat lantas mulai membaca kitab itu sampai hatam, sebuah wujud takzim dan penghormatan terhadap ilmu yang begitu luar biasa. Tak heran, jika selama ini banyak orang yang antri untuk menemuinya, mengharap mendapatkan berkah beliau, mulai dari petinggi negeri ini, pejabat, ulama, hingga rakyat biasa berebut untuk hanya bisa berjabat tangan. Namun mereka yang datang menemuinya tidak serta-merta beliau temui. Berikut ini, akan dikisahkan beberapa karomah yang dimiliki Ralilur atau Kiai Haji Holilur Rohman. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, jika berkenan silahkan subscribe channel Islam Dalam Cerita, like, komen dan share video ini. Berikut adalah kisahnya. 1. Berkeliling Surabaya naik mobil tanpa mengisi bensin. Pada suatu ketika, Ralilur memanggil ajudan kepercayaannya, Husni Madani. Kepadanya, Ralilur meminta untuk menemaninya jalan-jalan ke Surabaya. Tanpa basa-basi, Husni langsung mengiyakan permintaan itu. Setelah itu, Ralilur meminta Husni untuk menyewa sebuah mobil berikut dengan sopirnya. Setelah rampung, keduanya langsung berangkat ke Surabaya. Anehnya, ketika sang sopir hendak mengisi bensin, Ralilur malah melarangnya. "Sudah, tak usah isi bensinnya," kata Ralilur. Karena mengetahui siapa Ralilur sebenarnya, sang sopir pun langsung tancap gas, menyeberangi Selat Madura dan melesat ke Surabaya. Di kota pahlawan itu, seharian penuh kendaraan yang ditumpangi Ralilur melaju, tapi uniknya, tak sedikit pun jarum penunjuk bensin turun. Sepanjang jalan, saya mengawasi jarum penunjuk bensin, tapi jarum bensinnya tetap di posisi awal kita berangkat. Saya jadi heran, lawang bensin tidak diisi sama sekali, tapi tidak habis-habis. Ucap Husni yang saat itu berada satu mobil bersama Ralilur. Uniknya lagi, ketika kembali ke Desa Banjar, Galis Bangkalan, di mana Ralilur tinggal, tangki bensin tetap tidak berubah,
Kalau dipikir, bahan bakarnya itu siapa yang ngisi ya? Kata Husni dengan penuh tanda tanya. 2. Membelah raga menjadi 2, dalam waktu yang bersamaan. Ceritanya berawal ketika salah seorang kiai yang tidak bisa hadir pada undangan resepsi pernikahan anaknya Husni, yang merupakan ajudan pribadi Ralilur. Keesokan harinya, sang kiai datang ke rumah Husni untuk meminta maaf, karena tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Kiai itu mengutarakan alasannya kepada Husni, kenapa dirinya tidak bisa menghadiri undangannya. Kiai tersebut mengaku tidak bisa hadir karena kedatangan Ralilur di rumahnya. Padahal, 300 kiai yang diundang ke acara tersebut menyaksikan, bahwa Ralilur sedang pentas main drama saat itu. Kejadian serupa juga terjadi pada kerabat Husni yang ada di Jakarta. Itu terjadi saat Hail Kiai Haji Amin Imron. Pada acara tersebut, tiba-tiba Ralilur datang. Kontan saja tuan rumah heran melihat kehadiran kiai yang jarang muncul di depan publik itu. Anehnya lagi, tiba-tiba Ralilur bertanya kepada tuan rumah soal foto dirinya yang dipajang di dalam kamar. "Mana foto saya yang dipajang di dalam kamar?" ucap Ralilur kepada kerabat Husni tersebut. Padahal, sebelumnya Ralilur tidak pernah datang ke rumah kerabat Husni tersebut, yang membuat Husni sangat heran. Karena ketika itu Ralilur dikabarkan ada di Jakarta, menghadiri acara haul tersebut. Padahal sebenarnya kiai aneh itu ada di dalamnya di Desa Banjar, Kecamatan Galis. Berarti, lagi-lagi Ralilur berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. 3. Ralilur suka berendam di air laut. Tidak ada yang tahu, apa maksud Ralilur suka berendam di tengah laut. Apakah itu suatu bagian dari tirakat, atau memang digerakkan oleh Tuhan? Yang pasti, kebiasaan Ralilur berendam di tengah laut ini tergolong tirakat tinggi. Karena orang yang mampu kedinginan di tengah laut apalagi pada malam hari, belum lagi gangguan hewan laut, itu termasuk tirakat yang luar biasa. Karena itu, tirakat jenis ini hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah yang memiliki kemampuan fisik dan jiwa yang luar biasa. Cukup banyak orang yang menyaksikan Ralilur berendam di tengah laut. Bahkan suatu ketika, pernah terjadi peristiwa menarik yang dialami oleh nelayan. Kala itu beberapa nelayan asal Kecamatan 10, merasa kaget ketika mengangkat jaringnya yang terasa berat saat melaut. Ternyata setelah diangkat, jaring itu tidak berisi ikan melainkan tubuh manusia. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata tubuh itu adalah tubuh Ralilur yang sedang membujur. Sontak saja nelayan itu menceburkan kembali tubuh Ralilur ke laut, sembari mengucap, "Ya Allah." Para nelayan itu sudah mengetahui kebiasaan Ralilur yang suka berendam di tengah laut. Menyaksikan peristiwa itu, si nelayan semakin percaya bahwa Ralilur adalah seorang waliullah. Sejak peristiwa itu, hasil tangkapan nelayan tersebut lebih banyak daripada nelayan lainnya. Mereka pun yakin bahwa dirinya telah mendapat barokah Ralilur. 4. Mengetahui kelahiran cucu kakaknya. Pada tahun 1995, menjelang kelahiran Muhammad Ismail Al-Askoli, Ralilur tiba-tiba saja mengirim surat berbahasa Arab kepada Kiai Haji Mas Ali Ridho, yang intinya meminta beliau untuk menulis terjemahan kitab Alfiyah. Ketika baru seperempat jalan menjalankan tugas dari Ralilur, Mas Ali Ridho berangkat umroh. Beliau lantas menanyakan kepada seorang ulama di Mekah tentang arti perintah Ralilur itu. Ulama itu menjawab bahwa itu adalah pertanda Mas Ali Ridho akan mempunyai putra setelah 8 tahun tidak mempunyai keturunan. Benar saja, tak lama setelah itu, Nyai Mutmainah hamil. Akan tetapi berita gembira ini disimpan rapat-rapat oleh keluarga. Waktu itu hanya Kiai Haji Abdullah Syal, Nyai Sumtim, dan Umi Mas Ali Ridho yang tahu. Meski begitu, pada bulan keempat kehamilan Nyai Mut, Ralilur tiba-tiba mengirim air kemasan ke Demangan melalui Haji Husni, dan pesan, "Berikan air ini kepada Kakla." Sapaan akrab Ralilur kepada Kiai Haji Abdullah Syal, "Minumkanlah kepada putrinya yang hamil itu."
minumkan juga pada si bayi jika ia sudah lahir. Tentunya Kiai Haji Mas Ali Ridho kaget, dan bertanya-tanya bagaimana bisa Ralilur tahu berita yang sangat dirahasiakan itu. Perintah Ralilur kepada Kiai Haji Ali Ridho itu, bukan hanya isyarat beliau akan mendapatkan seorang putra, lebih dari itu, Ralilur sudah memberikan kode bahwa kelak putranya itu akan menjadi seorang penulis hebat. Sekarang terbukti sudah, sang putra Muhammad Ismail Al-Asqoli, berhasil menjadi seorang penulis produktif, yang mempunyai karangan puluhan nazam dan kitab berbahasa Arab pada usia yang masih sangat muda. 5. Mengenakan pakaian serba merah. Menjelang pemilu 1999, Ralilur yang kesehariannya selalu memakai kaos singlet putih dan celana pendek, lengkap dengan kopiah, tiba-tiba mengenakan pakaian serba merah, bajunya berwarna merah, begitupun ikat kepalanya juga berwarna merah. Lebih unik lagi, beliau juga memakai sarung wanita yang juga berwarna merah. Pada saat menjelang pemilu 1999, Ralilur terus memakai pakaian yang serba merah tersebut, lengkap dengan sarung wanita berwarna merah itu berkeliling kota Bangkalan. Partai PDIP, yang warna kebesarannya merah menjadi pemenang pemilu pada saat itu. Kalau Ralilur memakai pakaian serba merah, semata-mata ingin menunjukkan bahwa pemenang pemilu 1999 adalah PDIP. Ralilur berasal dari keluarga fanatik NU dan PKB. Bahkan, semua anggota keluarganya pengurus dan warga PKB. Begitu juga keluarga dalam Ralilur, baik dari Hadam sampai keluarga intinya, pendukung berat PKB. 6. Gus Dur diganti Megawati. Isyarat itu muncul sekitar akhir tahun 2000, sebelum Gus Dur benar-benar jatuh. Saat itu perilaku aneh Ralilur muncul secara tak terduga. Ia tiba-tiba selalu diikuti dan ditempel oleh Nyai kemanapun pergi. Mau pergi kemanapun, ia terus dibuntuti oleh sang Bu Nyai. Padahal sebelumnya, Ralilur tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh Nyai, panggilan istri Ralilur saat itu. Selain itu, Ralilur selalu tidur satu kamar dengan Nyai. Namun anehnya, Ralilur tidak tidur dalam satu tempat tidur, beliau tidur terpisah dengan Nyai. Meski dalam satu kamar, lebih aneh lagi, Nyai selalu tidur di atas ranjang, sedangkan Ralilur malah selalu tidur di bawah. Isyarat perilaku nyeleneh Ralilur itu akhirnya terjawab sangat jelas. Indonesia akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan, dari presiden pria yakni Gus Dur ke presiden wanita yaitu Megawati. Isyarat ini masih bisa dirinci lagi dalam konteks kekeluargaan, yaitu istri, yang hakikatnya merupakan wakil atau pembantu suami dalam keluarga. Perilaku aneh itu merupakan isyarat pergantian kepemimpinan dari pria ke pemimpin wanita. Sayangnya, waktu itu tak ada yang tanggap terhadap isyarat yang terjadi lewat perilaku aneh Ralilur itu, entah karena masyarakat yang kurang peka, atau karena isyarat aneh itu hanya diketahui kalangan terbatas. Yang pasti, isyarat itu cukup nyata dan jelas. 7. Ralilur dan Gus Dur bertemu. Pada awal tahun 2002, setelah lengser dari tahta kepresidenan, Gus Dur pergi ke Bangkalan untuk sowan kepada Ralilur. Uniknya, ketika duduk bersama keduanya memakai bahasa daerahnya masing-masing. Ralilur memakai bahasa Madura, sedangkan Gus Dur memakai bahasa Jawa. Meski begitu, beliau berdua terlihat saling memahami dan nyambung satu sama lain. Kala itu Gus Dur curhat pada Ralilur bahwa ia baru saja dikhianati oleh kawan politiknya. Lantas Ralilur menjawab dengan bahasa Madura. Ralilur berkata, "Iye benjiyah, lok enga de Mbah Holil, lok toman nyalase de Mbah Holil," artinya, "Iya, itu karena Anda lupa ke Mbah Holil, tidak pernah berziarah ke Mbah Holil." Di akhir pertemuan, Ralilur memberi uang, minyak tawon, dan sebuah wiritan untuk diamalkan oleh Gus Dur. Sekitar tahun 2008, Gus Dur sowan lagi kepada Ralilur. Kala itu beliau ditemani Pak Ahmadi, yang merupakan Cagup Jatim waktu itu. Pada pertemuan itu,
Ralilur malah berdoa dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh tamu-tamunya. Ketika ditanyakan kepada Mbak Yeni Wahid yang juga ada di tempat itu, ia menjawab, kata Bapak, itu adalah bahasa Ibrani. 8. Menguasai ilmu kedokteran. Seorang dokter dari Malaysia, bersama seseorang yang bertindak sebagai pengantar sengaja datang untuk menemui Ralilur. Dokter itu diajak Ralilur masuk ke dalam bilik rumahnya. Pembicaraan Ralilur dengan dokter itu cukup lama, sekitar 1 jam, sehingga pengantar dokter itu mengaku capek menunggu di luar. Setelah keluar dari dalam rumah Ralilur, dokter itu mengaku bahwa Ralilur ternyata menguasai ilmu kedokteran secara luar biasa. Semua ilmu kedokteran beliau pahami. Yang membuat si dokter kaget, Ralilur memberikan sebuah foto berukuran postcard dengan pakaian putih lengkap dengan stetoskop tergantung di leher. Sang dokter heran menerima foto Ralilur. Kalau dipikir, kapan beliau berpose seperti itu, katanya. 9. Bersama Habib dari Mojokerto. Habib Ali Zainal Abidin bin Anis Al-Muhdor pernah menyaksikan keajaiban Ralilur. Habib Ali Zainal Abidin bersama istrinya, MN Hidayah, sudah melanglang buana. Habib penasaran ingin bertemu Ralilur. Ketika sampai di kediaman Ralilur, Habib diterima ajudan Ralilur dan langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Tak lama kemudian, ajudan Ralilur mengatakan, Kiai tidak bisa menemuinya sekarang, kata ajudan Ralilur. Habib semakin penasaran. Namun Habib tak langsung pergi begitu saja. Sambil merenung bagaimana caranya bertemu Ralilur, Habib kemudian pergi ke sebelah samping rumah Ralilur. Saat berjalan di bawah rimbun bambu, Habib teringat pesan salah satu gurunya untuk membaca Al-Fatihah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, para wali, dan Syekhona Kholil Bangkalan. Habib itu kemudian mengamalkan perintah tersebut ditutup dengan permintaan, kalau kamu Ralilur memang cucu Kiai Kholil, keluarlah, kata Habib. Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba pundak Habib Ali Zainal Abidin ada yang menepuk. Karuan saja Habib terkejut dan menoleh, ternyata Ralilur yang menepuk pundaknya. Lantas Ralilur berkata, sudah lama kita tak bertemu, kamu yang saya tunggu beberapa hari ini, ucap Ralilur. Habib Ali semakin merasa tak percaya, sebab dirinya merasa tak pernah bertemu dengan Ralilur sebelumnya. Setelah itu, Ralilur mengajak Habib duduk di atas gubuk di tengah sawah. Saat itu mereka ditemani oleh salah satu ajudan Ralilur. Tiba-tiba Ralilur berkata, silakan susunya diminum. Padahal tak ada pelayan yang mengantarkan, ajudan yang tadi menemani juga tak beranjak pergi. 10. Pil mencret atau murus. Seorang penduduk desa terpencil sedih karena kehilangan sapi, yang merupakan satu-satunya harta paling berharga bagi keluarganya. Karena ingin sapinya kembali, dia sowan ke kediaman Ralilur untuk minta barokah agar sapinya bisa kembali lagi. Ralilur pun langsung menemui tamunya tersebut. Padahal, tamu yang silaturahmi ke Ralilur, biasanya baru bisa ketemu minimal setelah 3 kali silaturahmi. Tapi, kali ini aneh, Ralilur malah dengan senang hati membantu orang yang malang itu. Warga yang kehilangan seekor sapi itu diberi pil mencret oleh Ralilur, tentu saja orang itu bingung dan dongkol. Sebelum pulang, pil itu tetap diminum sesuai petunjuk Ralilur. Meski demikian, namun tetap saja pikirannya tak bisa menerima. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba perutnya mules. Lantas orang malang tersebut pergi ke sungai terdekat untuk membuang hajat. Ajaib, orang itu melihat beberapa ekor sapi ditambatkan di semak-semak di sekitar sungai itu. Ketika diperiksa, salah satu sapi yang ditambatkan itu adalah miliknya. Ia girang bukan main. Namun di balik kegirangan itu ia juga merasa berdosa. Orang itu menyesal karena hatinya sempat dongkol pada Ralilur ketika diberi obat mencret. 11. Pengusaha besi, kapok datang ke Ralilur. Seorang pengusaha besi tua bernama Haji Hasan, yang tinggal di Cililitan, Jakarta bersilaturahmi ke rumah Ralilur.
pengusaha itu disambut ajudan sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Haji Hasan lantas menceritakan keperluannya kepada Ralilur. Ralilur mendengar semua cerita Haji Hasan, namun yang membuat Haji Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, Ralilur memberi obat sakit kepala kepada pengusaha besi itu. Dengan diliputi tanda tanya, Haji Hasan pulang ke rumahnya di Jakarta. Dalam perjalanannya, Haji Hasan terus berpikir mau diapakan obat ini, kenapa pula Kiai memberi saya ini, gumam Hasan dalam hatinya. Seminggu kemudian, Haji Hasan ternyata tertimpa musibah. Usahanya rugi 100 juta rupiah. Isyarat Ralilur itu akhirnya terjawab, rupanya itu maksud Kiai memberi obat, kata Hasan tersenyum kecut. Sebulan kemudian, Haji Hasan mendapat kabar dari saudaranya di Madura bahwa abahnya sakit keras. Haji Hasan pun bergegas pulang untuk menemui abahnya. Hasan lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul, Jember, untuk meminta barokah beliau agar abahnya bisa sembuh. Habib Soleh Tanggul meminta Haji Hasan membawa tasbih. Tasbih itu selain untuk wirid, juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan Habib Soleh Tanggul, tasbih itu dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya, air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula, penyakit itu memang berkurang, badan abahnya sedikit enakan, tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, bapaknya kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun berinisiatif pergi meminta doa kepada Ralilur. Beberapa waktu kemudian, bapaknya kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun berinisiatif pergi meminta doa kepada Ralilur. Sesampainya di kediaman Ralilur, Haji Hasan menceritakan maksud kedatangannya. Setelah mendengar penuturan Haji Hasan, tanpa banyak bicara lantas Ralilur memberinya sebuah kapas dan minyak telon yang memang sudah berada di hadapan Ralilur. Lalu Ralilur menyuruh Haji Hasan untuk segera pulang karena sudah ditunggu keluarganya. Lantas Haji Hasan bergegas untuk pulang. Seperti sebelumnya, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Haji Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, ia mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tua lelakinya itu. Rupanya kapas dan minyak telon itu, sebagai perlambang bahwa penyakit orang tuanya tak dapat disembuhkan. Akhirnya Haji Hasan pengusaha besi tua tersebut kapok bertemu Ralilur lagi. 12. Ralilur membakar pondok pesantren milik kakaknya. Dikisahkan suatu ketika, Ralilur tiba-tiba membakar bangunan pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Abdullah Skal, Bangkalan Madura, yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Pesantren yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami dan alun-alun kota Bangkalan itu pun hangus dilalap api. Anehnya, Kiai Abdullah Skal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu diam saja. Ia tak bereaksi, apalagi marah. Mungkin Kiai Abdullah Skal paham terhadap keistimewaan Ralilur sehingga ia lalu diam saja, meski pondok pesantrennya dibakar Ralilur. Yang pasti, Kiai Abdullah Skal sendiri tampak sangat hormat terhadap Ralilur, sebab Ralilur memiliki keistimewaan kasyaf luar biasa. Bahkan kabarnya, Ralilur sering memberi isyarat-isyarat kepada Kiai Abdullah, terutama tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya, kalau menyangkut persoalan besar, Ralilur minta Kiai Abdullah Skal hati-hati. Setelah gubuk santri di pesantrennya dibakar, pesantren Kiai Abdullah Skal semakin maju pesat. Bilik-bilik santri yang semula berupa gubuk-gubuk kini dibangun mentereng. Bahkan pesantren putri yang awalnya menyatu dengan tempat istirahat Kiai Skal, kini dibangun persis hotel bintang 5, bangunannya megah, dan menjulang tinggi, penuh tingkat. Siapapun yang tak pernah ke Madura, akan mengira bangunan itu adalah hotel, karena memang didesain cukup artistik. 13. Kepergian Sang Waliullah. Pada malam saat beliau akan wafat, beliau masih sempat bercanda bersama keluarganya. Beliau meminta keluarganya untuk membaca sholawat, minimal 100 kali.
Di malam itu Ralilur memang tiba-tiba berkata kepada Haji Mus dan keluarganya yang ada di musola, "Ayo turun semua, sekarang malam terakhir, sebagai manusia perbanyaklah membaca solawat," ucap Ralilur. Beliau lalu berbaring di samping musola, sambil memandang hodimnya dengan senyuman yang begitu indah. Sang hodim tentu heran melihat gelagat aneh Ralilur itu. Beliau lalu mengganti pakaiannya. Padahal, beliau sangat jarang mengganti pakaian di malam hari. Beliau kemudian berkata kepada sang hodim, "Saya mau tidur ya, saya jangan ditinggal, jangan kemana-mana. Tumben panjenengan minta saya untuk tetap di sini Kiai, biasanya jenengan kan meminta saya untuk keluar ketika mau tidur?" tanya hodimnya. Ralilur diam tak menjawab. Beliau lalu rebahan, menselonjorkan kedua kakinya, bersedekap, menarik nafas 2 kali lalu menghembuskannya. Hembusan nafas yang ternyata adalah yang terakhir dari sang waliullah itu. Malam itu, sekitar pukul 22, Selasa 24 Rajab 1439 Hijriah, tidak ada yang menyangka bahwa Ralilur akan wafat. Beliau akhirnya benar-benar tidur dan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Setelah sepanjang hidupnya, beliau telah berjuang untuk menjauhi dan meninggalkan gemerlap dunia dengan hati, perilaku dan pikirannya. Sebuah akhir yang tidak mengejutkan untuk sosok seperti beliau, akhir yang begitu indah tanpa rasa sakit, seakan beliau memang benar-benar berpamitan untuk tidur dan beristirahat sejenak. Setelah kepergianmu, mudah-mudahan kami masih bisa meniti jejak-jejak luhur yang kau tinggalkan untuk kami di sini.